Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Bali dari Inside Chamber. Tema 7 untuk kelas 3 ya. Ini akan kita bahas mulai dari subtema 1 sampai 4 nanti ya. Eh, untuk pembahasan-pembahasan ini sudah saya bikinkan playlistnya ya. Playlist ini membuat pembahasan bisa dilihat secara urut dan runtut ya. Gunakan playlist ya biar enak. Ya, ini sudah ada 98 video. Ya, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silakan dicek ya. Nah, bagi pengguna HP ya, yang pakai handphone, ditap saja ini channelnya Inside Chamber, logonya juga boleh. Nanti masuk ke channel. Setelah itu cari playlistnya kelas 3 buku tematik. Oke? Nah, kita akan mulai bahas subtema 1. Subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Teknologi pangan ini. Oke, kita akan diskusi tentang makanan. Subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Ini terlihat adalah persawahan ya, persawahan, tempat di mana padi ditanam. Kemudian di sini juga ada peternakan kambing ya. Peternakan kambing itu bisa menghasilkan daging ya, susu ya. Kalau domba sejenis kambing juga bisa menghasilkan wool. Terus sapi ini bisa menghasilkan susu sama menghasilkan daging juga ya. Tenaganya juga bisa dipakai untuk membajak sawah. Kerbau juga tenaganya bisa untuk membajak sawah, dagingnya bisa dimakan. Tapi kalau susu kerbau jarang ya. Susu kuda, sapi ya itu yang sering sama kambing. Ya. Lihatlah tempat tinggalku. Udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku. Karya hasil kebun dan sayur mayur berlimpah, susu, daging, telur, luar biasa. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Ya, di sini ada sedia tempe. Tempe terbuat dari kedelai ya. Terbuat sedia susu kedelai. Susu kedelai dari kedelai. Pasti ya namanya aja susu kedelai. Jadi ini bukan dari hewan ya, tapi dari kedelai. Sedia yogurt, karena yogurt ini fermentasi dari susu. Ya. Dengan bantuan bakteri. Ya. Kalau nggak salah Aspergillus bulgaricus kalau nggak salah bakterinya. Aspergillus itu jamur ya, sejenis jamur kapang. Nah ini sedia permen susu. Wah ini dari susu ya, jadi produk turunan dari susu bisa jadi yogurt, bisa jadi susu. Nah ini ya iyalah susu ya, sedia susu maksudnya sedia permen susu ya, jadi permen susu. Ya bisa jadi keju ya, keju, yogurt itu dari susu. Ayo bernyanyi, pembelajaran 1. Nah, belum langsung nyanyi pagi-pagi ini ya. Oke, Beni, Edo, Siti dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Tepung apa? Tepung terigu. Nah, tepung terigu ini berasal dari gandum. Nah, gandum ini kita masih impor ya, kebanyakan gandum itu impor. Ya, tapi kita juga punya produk pengganti gandum yang sedang digalakkan yaitu sorghum. Nah, sorghum ini bisa menggantikan gandum. Ya, bisa dibuat roti juga. Ya. Tanamannya seperti jagung. Kalau terigu, gandum ini mirip padi tapi besar-besar. Ya, kita lanjutkan. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan ibu. Ibu Dayu maksudnya. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti.
Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Kita nyanyikan saja sama-sama ya. Oke, ini adalah lagu Rotiku ya. Kita akan nyanyikan sama-sama ya. Rotiku, ini karya A.T. Mahmud. Rotiku kulitnya, rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Kita nyanyikan sama-sama ya. Oke. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan layak. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Alah, kapan berhentinya? Oke. Cukup ya. Bisa kan nyanyi lagu itu ya? Kalau nggak ada alat musik, bisa pakai ini juga. Bagi yang nggak punya gitar. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah, kita bisa pakai alat apa aja untuk menyanyikan lagu. Oke. Kita pola irama lagu Rotiku memiliki pola irama berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikan lagu Rotiku, kamu akan mendengar pola irama berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Ya, pola iramanya beda. Rotiku. Pertama kan gini ya. Tepuannya kan gini. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Ya, kita memang beda. Pakai gitar juga beda ketukannya. Ya. Kalau kita perhatikan ya, ketukannya kalau pakai gitar ya. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Pertama deng tek tek deng, habis itu kita apa ya, kayak dibawa untuk pada ketukan yang berbeda. Ya. Kita lanjutkan. Nyanyikan lagu Rotiku, kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu ya. Coba minta temanmu menyanyikan lagu Rotiku, dengar pola irama lagu tersebut, apakah pola iramanya sama atau berbeda? Berbeda. Ya. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan, isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Teknologi pangan adalah teknologi dalam pengolahan pangan. Teknologi dalam pengolahan pangan.
pangan. Ya, teknologi sendiri adalah cara pengolahan tangan. Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Ya, pembuatan tahu. Nah, ini. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan ya artinya makanan. Ya ini bahasa Jawa. Sandang, pangan, papan. Ya, sandang pakaian, pangan makanan, papan itu adalah tempat tinggal. Itu kebutuhan pokok. Pangan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi hasil pertanian peternakan tidak dapat bertahan lama. Ya, makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Ya kan? Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk pengolahan pangan. Nah, ini definisi dari buku ya. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk pengolahan pangan. Wah, ini definisinya lebih maknyus ini ya. Sekali lagi, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dalam pengolahan pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Ya. Jadi agar tidak cepat membusuk itu diawetkan. Pengawetan bisa dengan cara diasinkan, dimaniskan kan gitu ya, bikin asinan, manisan, atau dibuat produk lain, dikeringkan misalnya. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, kecap, apalagi susu kedelai, loh ya banyak tauco. Nah, itu juga dari kedelai. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, loh ya kan, susu bubuk, loh keju. Nah, beda ya mentega dengan margarin, karena margarin dari tumbuhan. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ya, apa arti dari pangan? Pangan adalah makanan. Makanan bahasa Jawa ya, makanan. Makanan. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Tidak. Ya, cepat membusuk. Bagaimana cara mengolah hasil panen? Menggunakan teknologi pangan, menggunakan ya, teknologi pangan. Nah, cara mengolah hasil panen menggunakan teknologi pangan. Ya. Agar menjadi produk lain yang lebih bernilai ekonomis ya, menjadi produk lain. Lanjutkan nggak apa ya, menjadi produk turunan gitu ya, produk biasanya bahasanya gitu, produk turunan. Apa saja makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Kacang kedelai itu bisa dibuat untuk tahu ya, kulit dicuci, kulitnya dihilangkan ya, terus kemudian dikasih cuka ya, dihancurkan dulu, dilumatkan, dikasih cuka. Tahu, tempe, kalau tempe ya dicuci bersih ya, kemudian diberi kapang tempe, Rhizopus oryzae ya, ini menggunakan jamur ya, Rhizopus oryzae ya. Ada juga dibuat tauco. Nah, tauco ini terbuat dari tempe, kedelai juga ya. Contoh, kemudian susu kedelai. Kemudian apa lagi? Masih ada enggak ini? Tahu, tempe, tauco, susu kedelai atau kedelai goreng. Digoreng, kedelai goreng. Ya, kedelai rebus ya. Langsung ya, dari yang masih ada anunya itu biasanya kedelai rebus. Direbus enak, digoreng enak, kecambah. Buat kecambah dari kedelai.
Itu enak di sayur asem, enak dibikin pecel, enak ya. Pak Ali ini sukanya masak. Apa manfaat dari teknologi pangan? Teknologi pangan adalah menggunakan ilmu pengetahuan, pengetahuan untuk membuat produk baru yang lebih bernilai ekonomis ya, produk baru yang bernilai ekonomis lebih tinggi, yang bernilai ekonomis lebih tinggi. Ya, teknologi pangan juga untuk mengawetkan makanan. Ini teknologi pangan itu. Ada, paling tidak ada 2 manfaat itu. Tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Yang pertama apa? Kita cari di teks saja. Di teks ini alam Indonesia sungguh kaya, ya, menghasilkan jagung, kedelai, susu, ya, semua adalah sumber pangan kita. Artinya pangan artinya makanan, ya. Indonesia kaya dengan produksi pangan. Indonesia sangat kaya dengan hasil produksi pangan. Pangan artinya makanan. Nah, kita cari lagi apa yang bisa kita gali dari teks. Hasil panen ternak melimpah memberi makanan cukup bagi kita, tetapi pertanian tidak bertahan lama. Hasil pertanian tidak tahan lama, harus diolah. Hasil pertanian dan peternakan, ya, dan peternakan tidak tahan lama, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan, ya, mengolah hasil panen menggunakan teknologi pangan, mengolah hasil panen menggunakan teknologi pangan, ya. Dan definisi dari teknologi pangan itu sendiri adalah ini tadi, penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan, ya, penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan, ya. Kita lanjutkan. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Semua ingin tahu bagaimana cara membuat tahu. Tahu lagi. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tidak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak, ya. Luas permukaan 1 bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Ini kain A, ini adalah kain B,
satuan luas ya. Jadi satuan tidak baku ini contohnya ya, jengkal. Ya, ini jengkal ini adalah tidak baku depan. Ya, ini juga tidak baku, terus menggunakan kayu. Nah, itu tidak baku. Yang baku pakai penggaris. Ya. Satuan luas. Kain penutup ya seluruh permukaan tahu setelah tertutup kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka terlihat seperti gambar. Ya. Di kotak-kotak sendiri secara tidak baku. Ya, kain A, kain B. Itu dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Oh, ini banyak tahunya. Ya. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Berarti luas ini berapa? Luas adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan. Ya, satuan luas. Kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti 16 luas adalah 16 satuan luas. Ya, satuan luas, satu satuan luas itu ini ya. Setiap satu kotak ini satuan luas. Ya, satuan luas. Nah, seperti itu. Luas suatu tempat dinyatakan dalam banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Ya, di sini saya memakai istilah satuan luas. Di sini menggunakan satuan persegi ya. Satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A adalah 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas kain A dan kain B? Tadi sudah ya, luas kain A. Kain A. Ya, kita pakai istilah yang ini ya. Ya, satuan persegi ya, 8 satuan persegi, 8 satuan persegi atau satuan luas ya. Luas kain B 16 satuan persegi. Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan kain B adalah 16 satuan persegi. Loh, sudah ada jawabannya di sini. Ayo berlatih, amatilah gambar di bawah ini, hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Luas A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan persegi. Luas B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 satuan. Luas C adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Luas D adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 satuan. Luas yang paling kecil adalah bidang yang C. Luas yang paling besar adalah bidang B. Bidang pada gambar memiliki luas yang sama. Bidang A dan D pada gambar memiliki luas yang sama. Kegiatan bersama orang tua bersama dengan siswa mencoba mengukur luas benda-benda yang ada di rumah, seperti meja makan dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Contoh alat ukur tidak baku yang dapat digunakan adalah kertas dan atau buku. Ya. Nah, ini pembelajaran 2. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Nah, Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Bacalah teks tentang bandeng presto berikut. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto.
Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak, dan tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang. Wah, ini Pak Ali itu suka sekali masak. Jadi kalau ada bumbu-bumbu seperti ini langsung dihafal, langsung dicoba. Bandeng presto dibumbui dengan bawang putih, ya, kunyit, garam. Nah, jika ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang, setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat, lalu ikan matang secara merata. Ingat bumbunya apa? Bawang putih, kunyit, dan garam. Sederhana, ya, hanya ada 4 bumbu. 1, 2, 3, 4. Ya. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ya, jika dibungkus plastik biasa, ikan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan bertahan hingga 3 bulan. Dan ingat, saat membungkus harus sudah keadaan dingin. Ya, harus sudah dalam keadaan dingin. Kalau dalam kondisi panas dibungkus, cepat basi. Ya. Kumpulkan kalimat yang diberi warna berbeda tersebut paragraf. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Ini adalah paragraf 1. Paragraf 1. Ini paragraf 2, dan ini adalah paragraf 3. Itu namanya paragraf. Ya. Ini paragraf. Ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Kita sudah menghitungnya, ada 3 paragraf. Ayo berlatih, lengkapi informasi yang diperoleh dari bacaan bandeng presto. Informasi 1, bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Presto. Ya, tadi di sini menggunakan panci presto. Nah, press itu artinya tekanan. Jadi panci presto adalah panci dengan tekanan tinggi. Ya. Informasi 2, panci presto akan membuat daging menjadi lunak. Jangankan daging, durinya aja akan melunak. Ya, apalagi dagingnya. Teks bandeng presto menceritakan tentang pengolahan ikan bandeng. Pengolahan ikan bandeng secara presto. Informasi 3, apalagi tidak dikasih keterangan. Cara pengemasan bandeng presto menentukan daya tahan ikan. Cara pengemasan bandeng presto menentukan daya tahan, yang menentukan daya tahan ikan. Nah, ini informasi berikutnya, ya. Kalau plastik kedap udara biasa bertahan 5 hari, plastik kedap udara bisa 3 bulan. Bisa tambahkan gini ya, plastik biasa tahan 5 hari, ya, plastik kedap udara tahan 3 bulan. Wah, renang, belajar renang. Ayo, siapa yang sudah bisa renang? Absen di bawah. Pak Ali dulu belajar renang di sungai, ya. Sekarang sudah ada kolam renang seperti ini, enak. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Wah, Pak Sarip ini keren ya, punya kolam renang. Ya, Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di
kolam renang. Di kolam renang banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati tepi kolam. Oke. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Ya, kalau belajar jangan yang di tempat dalam ya. Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Mengambang seperti ini. Ya. Dayu diajari sama Lani. Gerak dasar mengambang. Saat berenang perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang di air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Amati berbagai pelampung berikut. Wah, ini berbagai pelampung, ini ditaruh di lengan ya. Kalau ini orangnya yang masuk ya. Cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada. Tangan memegang papan luncur atau ban, posisi tubuh berada di atas permukaan air, kaki bergerak sambil mengayuh. Lakukan berulang-ulang seperti ini ya. Lani, Dayu dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu dan Siti juga memiliki cara berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa strawberry. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ayo mencoba dengarkan cerita gurumu tentang beragam kebiasaan. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani di cerita tersebut? Ya, Siti biasa makan stroberi dengan susu stroberi. Kalau Lani makan pisang dengan kue pisang tadi ya. Dan Dayu, Siti, Lani ya. Siapa ya? Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu bolu pisang, dan Lani suka buah apel. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Ya, Dayu, Siti, Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Ada ayam, ada yang bawa sosis, ada yang bawa kornet, ya, ada yang bawa susu, ada yang bawa apel, macam-macam, ada yang bawa kue. Bolu pisang ya dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Ya. Tuliskan daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Ya. Nomor 1, ayam tepung. Ayam tepung. Ini jenis makanan apa? Maksudnya apa ini? Terus daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar. Jenis makanan ada lauk dan mungkin gitu ya. Ada jenis makanan lauk gitu mungkin ya, ayam tepung. Itu mungkin. Lauk ayam tepung. Sosis, kornet, ada buah, apel, ya kan? Buah apel. Terus ini apa ya? Biskuit ya? Apa itu? Minuman susu. Ini saya nggak tahu apa ini. Roti kelihatannya ini ya, roti ini. Kue bolu mungkin ya, kue bolu.
Jadi termasuk apa kue bolu ini? Ya kue bolu. Makanan apa yang paling kamu sukai? Ya kebanyakan anak-anak itu suka ayam tepung ya, ayam tepung. Buah juga enak ya, ayam tepung misalnya. Ini misalnya, kalau kalian sukanya yang lain, tulis saja yang lain ya, nggak apa-apa. Sekarang tanyakan makanan kesukaan teman atau gurumu ya. Wawancari 3 orang teman dan 2 guru untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Apa sih makanan kesukaan mereka? Setelah melakukan wawancara dengan teman dan gurumu, isilah hasilnya pada tabel di bawah ini. Misalnya Pak Ali ya, makanan yang disukai adalah nasi bebek. Terus Indra ya, misalnya ya, makanan yang disukai adalah rawon, misalnya nasi rawon. Misalnya ada Ima, makanan yang disukai ternyata adalah kue nastar. Misalnya ada Ani, makanan yang disukai ternyata dia adalah suka apa ya, salad ya. Terus Rudi, Rudi ini sukanya makan bakwan. Gak makan nasi gak apa-apa, asal makan bakwan. Aduh, gimana Rudi ini? Nah, makan nasi dulu ya, baru gorengan. Atau bakwan dibuat lauk juga enak kok. Tapi kan karbohidrat dengan karbohidrat ya, harus komplit juga ya. Mereka menyukai jenis makanan yang sama? Tidak. Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Iya. Ya, semuanya tadi hasil teknologi pangan. Diskusikan bersama temanmu, kemudian lingkari jawaban yang paling tepat di bawah ini. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitar ternyata berbeda. Ini berarti setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Ya. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Makanannya berbeda-beda, minumannya tetap sama, air putih. Kegiatan bersama orang tua, siswa mengidentifikasi makanan yang disukai oleh setiap anggota keluarga serta menentukan apakah kesukaan sama atau beragam. Jadi mama kalau masak biar nggak kebingungan ya, apa sih yang disukai oleh keluarga. Untuk pelajaran 3 kita akan pelajari di